Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Ramadan dengan NIM 12409041030073. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah dasar-dasar pemrograman yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Muhammad Irfan Septiar Musti, Magister Sistem Informasi. Soal yang pertama, identifikasi individu dengan semua proyek selesai. Buat fungsi bernama fill individuals with a complete project yang mengembalikan list nama individu semua proyeknya sudah selesai. Proyek dianggap selesai jika semua tugasnya di dalamnya memiliki status komplit. Kita inisialisasi daftar dengan complete individuals, list kosong. Iterasi melalui individu. Kita looping pertama for individual in data digunakan untuk individu setiap data dianggap benar. Asumsikan semua proyek selesai. For project in individual project, for task in project task, if task status sama dengan complete, all project complete sama dengan false, temukan tugas yang belum selesai. Lalu kita break di sini berhenti. If not all project complete, break, keluar dari loop proyek jika ada yang belum selesai. If all project complete individual, append individual name, tambahkan nama individu pendaftar. Nah, kenapa di sini kita append? Untuk menambahkan nama individu pendaftar. Lalu kita ulang sampai semua individu itu komplit. Jadi kita di sini mempunyai data yang pertama namanya Zondoy, proyeknya titelnya AI Research, statusnya yang satu komplit, yang satu in progress. Maka kita masuk ini ke dalam individual in data. Kan diketahuinya dia yang satunya ini in progress, maka di sini diadakan di break karena temukan fungsi tugas yang belum selesai. Lanjut ke data kedua, namanya JenSmite, proyeknya P002, titelnya web development, tasknya not started, in progress. Dia belum komplit atau belum selesai. Nama yang ketiga Michael Brown, proyeknya list kosong. Anggap list kosong itu kan ini complete individual sama dengan list kosong, berarti si Michael Brown ini dia telah melakukan semua tugas proyeknya dengan selesai. Maka if all project complete udah diketahui tuh, berarti yang pertama Michael Brown. Terus kita lanjut ke ID keempat, Emily Davis. Emily Davis proyeknya titelnya marketing campaign, statusnya yang satu komplit, yang satu lagi in progress. ID kelima David Wilson, proyeknya titelnya blockchain development, tasknya yang satu komplit tetapi yang satu in progress. Kita lanjut ke yang ke ID ke-6, proyeknya P005, titelnya mobile app development, tasknya yang satu in progress,
satu not started. ID ke-7 Chris Johnson, proyeknya P006, titelnya Cyber Security Initiative, task ID-nya yang satu complete, yang satu in progress. ID ke-8 Olivia Taylor, proyeknya P007, titelnya tasknya yang satu complete, yang satu in progress. ID ke-9 William Anderson, proyeknya list kosong. List kosong itu sama dengan complete. Nah, kita lihat dari atas ini, complete individual sama dengan list kosong. Berarti selain Michael Brown ada satu lagi, yaitu William Anderson. ID ke-10 Amelia Thomas. Amelia Thomas mempunyai proyeknya P008, tasknya yang satu complete, yang satu in progress. Kita memanggil fungsi dan mencetak hasil. Result sama dengan find individuals with a complete project data. Lalu kita print buka kurung result tutup kurung, maka hasilnya Michael Brown dan William Anderson terdapat di dalam list. Seperti ini jawaban saya pada nomor 1. Dengan cara ini. Lanjut kita soal nomor 2, yaitu gabungkan tugas berdasarkan kota. Buat fungsi bernama combine text by GT yang mengelompokkan semua tugas berdasarkan kota dari alamat home individu. Setiap tugas harus menyertakan nama individu, ID proyek, dan ID tugas. Hasilnya berupa dictionary dengan nama kota sebagai kunci dan list tugas sebagai nilai. Contoh outputnya seperti ini. Ya, pertama-tama kita mengambil def combine task by GT by data. Task by GT, kita inisialisasi dictionary-nya dulu. Kita mulai mendeklarasikan task by GT sebagai dictionary kosong. Ini untuk menyimpan tugas yang dikelompokkan berdasarkan kota. Lalu kita lanjut ke for individual in data. For individual in data, kita melakukan iterasi setiap individu dalam data list of dictionary yang berisi informasi tentang individu dan proyek mereka. Lalu di sini ada GT sama dengan individual context address home GT. Kita ambil kotanya, lalu dari kita ambil kotanya, nama kota dari alamat rumah individu. Ini akan digunakan sebagai kunci dalam dictionary task by GT. Lalu kita iterasikan melalui proyek for project in individual project. Untuk setiap individu, kita iterasi melalui proyek yang mereka miliki. Lalu kita ambil ID proyeknya untuk memproses proyek dari individu ini. Lalu kita iterasi melalui tugas for task in project. Untuk setiap proyek kita iterasi melalui tugas-tugas yang ada. Lalu kita buat dictionary untuk tugas. Task info sama dengan name sama individual name, project ID sama dengan project ID, task ID sama dengan task ID. Kita buat dictionary task info untuk yang berisi nama individu, ID proyek, dan ID tugas. Ini akan menyimpan informasi yang relevan untuk setiap tugasnya. Lalu kita kelompokkan, tambahkan tugas ke dalam dictionary berdasarkan kota. If GT not in task by GT, task by GT, list sama dengan list kosong. Buat list baru jika kota belum ada.
task by CT list CT.append task info. Tambahkan tugas ke list. Kita periksa apakah kota sudah ada dalam task by CT. Jika belum, kita buat list baru untuk kota tersebut. Kemudian kita tambahkan informasi tugas ke dalam list yang sesuai dengan kota. Lalu kita kembalikan pada hasil. Setelah semua individu dan tugas sudah diproses, kita kembalikan dictionary yang berisi tugas yang dikelompokkan berdasarkan kota. Datanya itu sama aja seperti data soal pada nomor 1, ada ID, ada proyek, ada ID lagi, ID kedua, proyek, ID ketiga, proyek list kosong, ID keempat, proyek, ID kelima, proyek, ID keenam, proyek, ID ketujuh, proyek, ID ke-8, proyek, ID ke-9, proyek, list kosong, ID ke-10, proyek. Lalu kita memanggil fungsi dan mencetak hasilnya. Result sama dengan combine task by CT data. Lalu kita print resultnya. Jadi hasil yang di sini itu sama dengan New York name zone doi project ID P001 task ID T001. Kenapa ada ininya? Karena berasal dari sini. Name-nya zone doi project ID-nya T001, task ID-nya T001. Segitu sampai ID 10. Kita ke sini. Tapi kita itu mau cari supaya outputnya itu ke bawah. Dengan cara apa? Nah, kita output ke bawah dengan cara menggunakan definisi print task by CT buka kurung task by CT. For CT task in task by CT dot items print f task in CT. For task in task print f name task name project ID task project ID task ID task ID. Task by CT combine task by CT data print task by CT task by CT. Ini untuk menggabungkan tugas berdasarkan kotak. Print dictionary kosong ini untuk tambahkan baris kosong untuk pemisah antar kota. Nih di sini tambahkan baris kosong. Lalu CT task in by CT.items ini yang bagian sini kita melakukan iterasi mengenai setiap kota dan daftar tugas yang terkait dengan kota. Maka hasilnya outputnya jawabannya ke bawah. Ini sama aja nih kayak ini. Ini jawabannya task in New York, nama John Doe, task in Los Angeles, nama Jen Smith, task in Chicago, nama Emily Davis, task in Seattle, David Wilson, task in Austin, nama Sophia Martinez, task in Denver, nama Chris Johnson, task in San Francisco, nama Olivia Taylor, task in Portland, nama Amelia Thomas. Soal nomor 3 yaitu identifikasi kandidat pelatihan manajemen. Buatlah fungsi bernama find promotion candidates yang mengidentifikasi individu yang cocok untuk promosi berdasarkan kriteria berikut. 1. Pengalaman kerja. Experience years harus kurang dari 3 tahun. 2. Skor kinerja. Performance score harus di atas rata-rata skor kinerja dari semua individu. 3. Gaji, salary
harus berada di kuartil bawah, 25% terendah dari semua data gaji. 4. Individu tersebut harus bekerja di departemen yang bukan admin atau support. Fungsi ini harus mengembalikan list berisi dictionary untuk setiap individu yang memenuhi kriteria dengan informasi berikut: nama, departemen, gaji, skor kinerja, pengalaman kerja. Hintsnya, Anda membaca file dalam Pandas Data Frame menggunakan metode statistik untuk menghitung rata-rata skor kinerja dan kuartil bawah untuk gaji. Pastikan individu dari departemen admin dan support tidak termasuk. Contoh outputnya. Pertama, import Pandas ASPD. Kita mengimport Pandas yang digunakan untuk manipulasi data dan analisis statistik. Lalu di sini ada define promotion candidates file path, yaitu untuk mendefinisikan fungsi file promotion candidates yang menerima satu parameter, yaitu file path yang merupakan path ke file CSV yang berisi data individu. Lalu kita membaca datanya ada pada df pd write CSV file path, ubah menjadi pd write excel file path jika formatnya Excel. Lalu kita menghitung rata-rata skor kinerja dengan cara AVG perform score sama dengan df perform score dot min. Kita menghitung rata-rata dari kolom perform score menggunakan metode min dan menyimpannya dalam variabel average performance score, dan menghitung kuartil bawah untuk gaji, lower quality salary df salary kuartil 0,25 atau di bawah 25% terendah. Kita memfilter individu berdasarkan kriteria, ada df experience year kurang dari 3 tahun atau dan df performance score lebih dari rata-rata performance score, df salary kurang sama dengan lower quartile salary, df departemen izin kecuali admin dan support, dan pilih kolom yang relevan. Result sama dengan kandidat yang terdiri dari name, departemen, salary, performance, dan experience year. Lalu kita mengembalikan hasilnya dengan cara return result.to_dictionary orient sama dengan record. Ini sama sepertinya, kecuali bedanya ini ada tambahan promotion underscore candidates sama dengan fin underscore promotion candidates yang hasilnya list kosong. Lalu saya ada jawaban yang lagi. Ini import Pandas ASPD sampel datanya sama df pd data frame, yaitu tapi bedanya di sini nih, average salary by department sama dengan df.growby department salary bagi min, sama df average salary sama dengan df department dot map average salary by department, dan membandingkan gaji individu dengan rata-rata. Print df salary kurang dari df average salary. Yang ini kenapa? Untuk mengelompokkan data berdasarkan departemen. Nih, df group.
kita mengambil kolom salary dan menghitung rata-ratanya untuk setiap grup departemen. Lalu yang DF ini, DF average salary, menggunakan mapping agar setiap baris di kolom departemen mencocokkan gaji rata-rata yang sesuai dari hasil grup sebelumnya. Dan yang terakhir ini membandingkan gaji individu dengan rata-rata, membandingkan setiap nilai gaji dengan rata-rata gaji departemen. Yang ini DF salary kurang dari DF average salary, dan outputnya hasilnya empty data frame, kolomnya name, departemen, salary, performance, experience year, average salary, indeksnya list kosong. Lanjut, soal nomor 4, identifikasi individu ideal untuk promosi. Buatlah fungsi bernama Find Promotion Candidates yang mengidentifikasi individu yang cocok untuk promosi berdasarkan kriteria berikut. 5. Pengalaman kerja experience years harus minimal 5 tahun. Skor kinerja performance score harus di atas 85. 7. Status remote worker harus false, tidak bekerja secara remote. 8. Gaji salary saat ini harus kurang dari rata-rata gaji di departemennya. Fungsi ini harus mengembalikan list berisi dictionary untuk setiap individu yang memenuhi kriteria dengan informasi berikut: nama, departemen, gaji, skor kinerja, pengalaman kinerja. Anda harus membaca file dalam bentuk pandas data frame. Gunakan rata-rata gaji untuk setiap departemen sebagai pembanding. Pastikan fungsi ini menangani logika yang kompleks dengan menggabungkan beberapa kolom dan kriteria. Import pandas ASPD. Kita mengimport library pandas yang digunakan untuk manipulasi data dan analisis statistik. Ini datanya sama seperti data nomor 3. Dan di sini ada define promotion candidate file path. Ini untuk kita mendefinisikan fungsi find promosi candidate path ya, yang menerima satu parameter yaitu file path yang merupakan path ke file CSV yang berisi data individu. Identifikasi individu yang cocok. Ini kan soalnya pengalaman kerja minimal 5 tahun. Terus kita membaca dari data dari file df sama dengan pd.thread underscore csv file path, ubah menjadi pdret excel file path jika formatnya Excel. Data digrupkan berdasarkan kolom departemen. Yang ini hitung rata-rata gaji departemen, average salary by def sama dengan df.group b departemen salary min. Kolom salary digunakan untuk menghitung rata-rata gaji di setiap departemen. Lalu lanjut ke filter data berdasarkan kriteria. Kandidat sama dengan df. Ini penyaringan kandidat kriteria. Untuk penyaringan kandidat meliputi pengalaman kerja minimal 5 tahun, performance score kerja minimal 85 atau di atas 85, bukan pekerja remote, sama dengan false. Gaji di bawah rata-rata gaji di departemennya, df April lambda row salary kurang average salary. Terus pilih kolom yang relevan. Memilih kolom yang relevan setelah data disaring yaitu result sama dengan candidates, name, departemen, salary, performance score, experience year. Lalu kita ubah ke konversi ke list of diction. Return result dictionary orient sama dengan records. Jawabannya sama dengan list kosong. Tapi ada cara satu lagi, yaitu dengan cara import pandas ASPD
Itu kan sebagai kita mengimport pada digunakan untuk manipulasi data dan analisis statistik. Ini sama seperti kayak di atas, tapi bedanya di sini ada ini. Average salary by department dot rename columns salary average salary as true. Nah, ini artinya kita menghitung rata-rata gaji untuk setiap departemen menggunakan Groupy dan min hasilnya disimpan dalam data frame average salary di name dan kita mengganti kolom salary menjadi average salary. Terus di sini ada menggabungkan rata-rata gaji dengan data frame asli. DF sama dengan df.merge average salary by department on sama dengan department. Kita menggabungkan data frame average salary by department dengan data frame df berdasarkan kolom departemen. Ini menambahkan average salary ke data frame tersebut. Memfilter individu berdasarkan kriteria. Kandidatnya sama dengan DF experience. Ini pokoknya samalah yang seperti contoh ya di atas ini. Ini kita memfilter data frame berdasarkan kriteria yang telah ditemukan. Kerja minimal 5 tahun, terus skor kinerja di atas 85, kerja remote worker harus fast, tidak bekerja secara remote. Yang terakhir, gaji harus kurang dari rata-rata gaji di departemennya. Hasil filter tersebut disimpan ke dalam kandidat. Masuk ke dalam kandidat. Lalu kita mengubah hasil ke dalam format yang diminta, mengambil informasi yang dibutuhkan dan mengembalikannya dalam bentuk list of dictionary. Lalu kita mengembalikan hasil return resultnya. Setelah kita memenuhi kriteria tersebut, kita menjalankan fungsi pada dataset. Promotion kandidat sama dengan fin promotion kandidat df. Maka hasilnya adalah list kosong. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu sorting dengan kunci custom. Diberikan list tuple yang berisi nama dan nilai student. Ari 85, Budi 92, Citra 78, Dewi 95, Eka 88. Sebutlah sebuah fungsi sort student yang mengembalikan list yang diurutkan berdasarkan nilai secara descending atau ascending. Apa itu descending? Apa itu ascending? Descending itu mengurutkan secara dari terbesar ke terkecil. Sedangkan ascending itu mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Contoh penggunaan sort student descending. Output yang diharapkan Dewi 95. Nih, di sini kan ini kan student, ini Dewi. Ini descendingnya itu berarti yang paling besar. Dewi 95. Berarti pertama-tama kita definisi fungsinya def sort student order ascending. Kita mendefinisikan fungsi sort student yang ini sort student yang menerima dua parameter, list of tuple yang berisi nama atau nilai siswa, order yang ini string yang menentukan urutan pengurutannya. Defaultnya adalah ascending. Terus kita if order mengurutkan daftar berdasarkan nilai. If order sama dengan ascending. Jika order adalah ascending, kita menggunakan fungsi sorter untuk mengurutkan student berdasarkan nilai indeks dari tuple 1. Oke, sama dengan lambda X menunjukkan bahwa kita ingin mengurutkan berdasarkan elemen kedua dari setiap tuple nilai siswa. Lalu
Dilanjutkan dengan elif order descending. Jika order adalah descending, kita juga menggunakan sorted, tetapi dengan argumen reverse sama dengan true. Di sini reverse sama dengan true untuk mengurutkan dalam urutan terbalik atau descending. Yang ketiga ini ada LC. LC ini untuk menangani nilai order yang tidak valid atau value error. Jika nilai order tidak valid, bukan ascending atau descending, kita mengangkat value error dengan pesan yang sesuai. Menangani nilai order yang tidak valid. Lalu kita mengembalikan hasilnya untuk fungsi mengembalikan daftar sorted student yang merupakan daftar siswa yang telah diurutkan berdasarkan nilai sesuai dengan urutan yang ditentukan. Contohnya, misalnya ini kan ada studentnya Ali 85, Budi 92, Citra 78, Dewi 95, Eka 88. Kita urutin nih secara terbesar dari yang terbesar ke terkecil. Result sama dengan descending sama dengan soft student, descending. Print result descending, kita printnya dari sini result descendingnya, maka udah tercetak hasilnya Dewi 95, Budi 92, Eka 88, Ali 85, dan Citra 78. Lalu kita mengurutkan secara dari yang terkecil ke terbesar, itu ascending. Result ascending sama dengan source student ascending. Print result ascending. Output Citra 78, Ali 85, Eka 88, Budi 92, Dewi 95. Dengan fungsi ini juga menangani kasus di mana parameter order tidak valid sehingga memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Dengan demikian, fungsi ini sangat berguna dalam konteks pengolahan data siswa dan analisis performa akademik. Udah, sekian saja untuk jawaban dan penjelasan dari soal-soal yang diberikan. Cukup segitu aja. Sekian, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.